Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube yang selalu bahagia, ceria, dan semangat. Jumpa lagi kita di kesempatan kali ini. Dan bagaimana dengan keadaan Anda? Saya selalu mendoakan semoga Anda dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Di pagi hari ini saya ingin bersama Anda berbicara tentang, kalau orang katakan hobi, kalau saya boleh katakan kesenangan. Pemirsa, pertama saya memang dari dulu suka berkomunikasi lewat udara terutama. Makanya saya ikut dalam satu organisasi di mana saya bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, saya juga suka berkomunikasi lewat siaran radio. Sejak duduk di bangku sekolah menengah atas, saya sudah ikut siaran di salah satu radio di kota Cantik Palangkaraya. Radionya sampai saat ini masih eksis, nama radionya RCA FM, Radio Civilian Antik Palangkaraya. Nah, kenapa jadi saya suka? Nanti akan saya ungkapkan untuk Anda. Yang kedua, kalau dikatakan unik sih sebenarnya tidak. Ini merupakan kesenangan pribadi yang saya miliki. Mungkin Anda katakan aneh juga kesenangannya, tapi itulah masing-masing kita memiliki kesenangan. Dan yang ketiga, saat ini lagi heboh-hebohnya, lagi rame-ramenya ibu-ibu mengumpulkan tanaman-tanaman hias yang harganya dari hanya puluhan ribu sampai konon kabarnya jutaan. Anda bisa bayangkan hanya untuk bunga. Nah, berkaitan dengan bunga, saya sangat suka juga bunga. Tapi harganya hanya mungkin 5.000, 10.000. Tapi ada satu bunga yang saya sangat tertarik dan saya sangat suka. Nama bunganya bunga seroja. Wah, kenapa saya tertarik dengan bunga seroja? Nanti akan saya ungkapkan untuk Anda. Bahkan saya ingin mempraktekkan untuk Anda bagaimana bunga seroja itu bisa lebih baik. Karena bunga seroja itu bukan hanya bunganya, tapi bongkahan-bongkahan yang ada di bagian akar. Bagaimana bongkahan itu bisa melebar dan bagaimana bongkahan itu bisa memanjang, nanti akan saya praktekkan untuk Anda. Maka dari itu, ikuti kegiatan kita kali ini sampai tuntas. Saya satu persatu ingin bersama Anda di pagi hari ini mengungkapkan apa yang saya maksudkan kesenangan saya. Dari yang pertama, berkomunikasi dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, inilah alat-alat yang saya miliki untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa all-pen, ada beberapa rig, dan juga ada alat pendukung lainnya. Inilah yang benar-benar bisa membuat saya senang, bahagia, tentram, aman, damai. Kadang-kadang dengan canda tawa dengan kawan-kawan, baik dari Batam, dari Sumatera, rekan-rekan dari Sulawesi, sampai rekan-rekan dari Irian. Nah, ini dia. Nah, ini kawan-kawan lokal lagi komunikasi. Tunggu mengasihkan. Itulah kesenangan yang benar-benar menurut pribadi kami sangat indah, sangat nyaman, dan sangat menyenangkan. Sahabat YouTube, merupakan kesenangan saya yang berikutnya. Saya bisa menghibur masyarakat dimanapun berada lewat siaran radio. Nah, ini sarana yang alhamdulillah saya miliki, yang saya juga bisa berkomunikasi, memberikan hiburan, memberikan informasi, hal-hal yang menarik dan hal-hal yang aktual. Saya juga bisa berjam-jam dulu di sini tidak merasa capek karena saking senangnya untuk menghibur Anda semua.
Halo sahabat YouTube, kita jumpa lagi dan kali ini saya ingin menunjukkan hal-hal yang membuat saya senang. Memang kesenangan itu bagi setiap orang beda-beda. Ada yang suka mancing, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kita inginkan kesenangan kita itu justru bisa membuat orang senang, bisa membuat orang bahagia, bahkan setidak-tidaknya tidak mengganggu orang. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya saja kita suka main musik gitar sampai larut malam, sementara tetangga mau tidur, mau istirahat. Nah, itu lain pula ceritanya. Begitu juga kalau memancing di laut yang lepas, keluarga Anda jadi cemas melihat cuaca yang buruk, angin kencang, sementara awan hitam. Itulah. Jadi kesenangan itu sendiri lebih positif lagi manakala bisa menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain, bahkan membahagiakan orang lain. Nah, saya ingin tunjukkan kalau tadi saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kesenangan saya berikutnya adalah mengoleksi ini. Apa ini? Dasi. Ini dasi. Nah, sejak saya mulai bekerja di satu tempat kerja yang memang harus memerlukan penampilan, dasi-dasi inilah yang saya kumpulkan. Nah, ini dasi ini Anda percaya atau tidak, justru bisa lebih mahal daripada harga bajunya. Tergantung dengan kualitas produknya dari mana, apakah Eropa, apakah Jepang, atau daerah-daerah lainnya. Nah, ini bagus sekali ya. Untuk anak-anak muda pas ini. Bagus. Ini juga untuk anak-anak muda. Yang saya bingung nanti mau dikemanakan kalau saya sudah tidak memakai dasi ini lagi ya. Nah, ini kan bagus nih. Dan warna ini juga, nah ini bagi Anda yang pakai baju putih juga bagus. Ada yang hijau-hijaunya bagus. Ini juga merah. Kembali menggunakan baju putih cocok sekali. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa dasi itu bisa jauh lebih mahal daripada bajunya. Nah, yang ini nih. Ini nih. Nah, ini cocok untuk Anda yang ingin menikah. Boleh pinjam di sini, gratis pinjamnya. Iya. Nah, ini produk Jepang. Produk Jepang ini lembut, juga cukup baik untuk dipakai. Serba cocok nih. Baju biru cocok, baju kuning cocok, baju putih juga cocok. Nah, ini dia warna hitam. Oh, warna hitam, warna merah. Warna merah. Bagus kan? Nah, ini dia. Pejabat tas nih. Anda pejabat. Kalau Anda pejabat boleh pinjam. Boleh pinjam. Nah, ini juga tergolong mahal. Ini bahannya bagus sekali. Wow, ya. Jadi kalau menggunakan dasi itu harus pakai penjepit. Saya punya koleksi penjepitnya juga cukup. Nah, penjepit itu sendiri, Anda percaya atau tidak, ada yang sampai jutaan. Kenapa jadi jutaan? Karena penjepitnya itu terdiri dari emas. Di ujung dari penjepit itu juga ditaruh berlian atau intan. Jadi waktu menggunakannya itu berwibawa, jadi aura positifnya itu muncul gitu. Nah, ini warna merah, cocok juga untuk pengguna baju putih. Nah, ini segini aja nih mahal nih. Ini ada gemerlap-gemerlapnya. Nah, ini. Terus kalau ini coklat, ini yang murahan aja ini. Berapa ya dulu? Udah sampai 100.000 yang ini. Nah, ini juga
juga ini kayak motif kalteng ya, kayak motif kalteng gitu. Bagus juga dipakai. Masih saya malas ya melepas, jadi saya biar begitu saya nanti pasang saya masukkan gitu. Tinggal taruh penjepit yang bermatakan berlian, ya. Matakan berlian. Nah ini juga cukup mahal nih, bagus. Aduh, kalau Anda yang ganteng pakai dasi ini, wah luar biasa ya. Nah ini juga bagus untuk matching. Jadi coba cocok, mau yang hitam bajunya hitam, mau yang putih, mau yang merah hati, ini ada di sini, udah masuk ini. Nah ini dia. Jadi kalau sepintas kayaknya dasi itu biasa-biasa aja. Ternyata setelah saya koleksi, wah ini harganya gak main-main nih kumpulannya. Nah, ini juga merah, bagus juga untuk penyemangat. Ini kalau ketemu dengan pejabat-pejabat bagus. Nah ini yang sering saya pakai. Ini sering saya pakai karena baju yang saya pakai misalnya putih cocok, hitam cocok, mungkin merah juga, tapi merahnya agak gelap ya, merahnya agak gelap. Jadi ini produk Italia ya. Oke. Nah ini cocok buat bapak yang baru dapat jabatan. Dapat jabatan. Nah ini juga segini-gini nih ya, seharga baju lah ya, seharga baju. Terus nah ini juga bagus, jadi ini serba cocok, menggunakan hitam cocok, coklat apalagi, wah bawahnya ya bajunya ini bagus yang ini ya, jangan yang full, jadi yang lengan pendek menggunakan ini. Terus warnanya agak coklat-coklat gitu. Wah, aduh, keren. keren. Nah ini juga, ini sering digunakan oleh anggota nih. Ini bajunya baju putih biasanya. Saya pernah ke salah satu tempat di Jakarta, saya lihat kayak seragam itu, baju putih menggunakan dasi seperti ini. Nah ini segini-gini juga nih cukup berharga ini. Nah ini Anda perhatikan ya. Sekali lagi yang saya bingung ini, nanti ini dasinya mau dikemanakan, mau dijual dengan harga tinggi, orang nggak percaya gitu. Ini apa benar nih harganya segini? Nah, tapi itulah kenyataan. Mudah-mudahan ini bisa jadi koleksi buat anak cucu nanti. Oh ternyata kakekku itu hobinya atau kesenangannya ini gitu ya. Nah ini juga, ini sering saya gunakan. Jadi karena ini sederhana, baju putih juga pas, baju yang ada hijau-hijaunya juga pas. Masih bagus. Nah ini juga tebal. Nah ini kalau untuk menikah pas, tapi untuk mantenan ini agak gelap gitu. Nanti ini bagusnya untuk manten. Nah ini, jadi begitu salaman. Nah ini juga yang saya sangat sukai. Ya kalau saya sangat sukai berarti sering saya pakai. Sederhana sekali, tapi entah kenapa saya suka gitu ya. Yang merah hati, ada kuning-kuningnya, wah ya
bagus sekali. Ini juga buatan Itali, harganya nggak seberapa, lebih mahal sepeda Anda. Oke, mungkin segitu saja koleksi yang saya miliki, kesenangan yang kadang-kadang saya buka, saya senyum-senyum sendiri melihatnya. Wah, ini dia koleksi saya gitu. Nah, setelah ini saya ingin bersama Anda untuk melihat tanaman yang murah meriah, tapi ada satu tanaman yang justru saya sangat suka karena bukan hanya bunganya, tapi ada bongkahan akarnya yang sungguh sangat indah sekali, sangat indah sekali, seperti diukir oleh alam. Jadi pada saat kita memandangnya itu ada sesuatu yang mungkin tidak seperti bunga-bunga yang lainnya. Penuh dengan makna kalau kita sambil memandang itu, sambil mengingat kebesaran Yang Maha Kuasa ya. Bisa seperti diukir begitu. Nama bunganya bunga seroja. Oke, saya nanti juga akan tunjukkan bagaimana bongkahan itu bisa memanjang, bisa melebar. Saya akan praktekkan untuk Anda. Nah, nanti setelah tayangan ini kita akan jalan-jalan ke taman. Taman ke koleksi yang sangat sederhana, murah-murah, tapi menurut saya sangat menawan. Ya, langsung saja kita melihat tanaman koleksinya di pagi hari. Sahabat YouTube yang berbahagia, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Bukan kita pamer, tapi inilah salah satu yang bisa membuat kita tenang, senang, bahagia. Pagi-pagi kita siram, kita rawat. Nah, mungkin tidak semahal seperti apa yang Anda miliki. Nah, kalau ini daun dolar, ada yang sebagian mengatakan ini mirip sekali dengan beringin ya, beringin. Nah, ini biasa sekali, mungkin ada di belakang rumah Anda, samping rumah Anda, karena pohonan yang satu ini yang penting airnya jangan sampai kurang. Nah, sukanya yang lembab. Nah, kalau yang ini memang perlu perawatan, jangan terlalu kena cahaya matahari. Koleksi sederhana, tapi ada kesenangan yang luar biasa kita rasakan manakala kita berhasil untuk memperbanyak atau memisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini anggrek, orang katakan anggrek mantangai ya. Nah, ini cukup mahal nih. Ada beberapa kelapa. Itulah beberapa koleksi yang kita miliki, sederhana tapi menurut kami sangat indah. Dan nah, kalau ini bougainville ini juga termasuk tanaman yang maunya selalu kena matahari. Jadi Anda menyiram cukup satu kali sehari, bunganya cukup indah. Bougainville.
Nah, sekarang saya ingin tunjukkan ke sahabat-sahabat YouTube yang bahagia. Saya ingin tunjukkan bunga apa gerangan yang benar-benar saya sukai. Nah, ini dia bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Kenapa saya jadi pilih bunga Kamboja? Kalau bahasa Latinnya ini Nucifera. Nucifera ini. Sahabat, kalau kita lihat bunganya mungkin tidak terlalu beda dengan bunga-bunga yang lain, tapi ada satu hal yang sangat menarik, barangkali seperti sesuatu yang diukir oleh alam, yaitu bongkahan-bongkahan yang ada di bagian bawah dari pohon bunga seroja itu sendiri. Nah, Anda perhatikan. Nah, ini baru saja kemarin, bunganya lebat sekali. Nah, kita potong-potong begini agar nanti dia akan tumbuh cabang-cabang lainnya. Nah, ini Anda perhatikan, indah sekali bongkahan bagian bawah daripada pohon-pohon bunga seroja. Saat ini juga konon kabarnya makin bagus bongkahannya, makin indah bongkahan ini, makin mahal harganya. Nah, Anda perhatikan, indah sekali, termasuk yang satu ini. Ini juga indah. Dan yang satu ini, ini dia. Dan ini juga sangat menawan. Ada lagi koleksi yang kita miliki. Ini sudah bertahun-tahun. Nah, Anda perhatikan bongkahannya. Bongkahan dari bunga seroja. Ya, sahabat semua. Ini indah sekali ya. Dan ini juga satu ini Anda perhatikan seperti ular yang melingkar. Jadi saya sangat tertarik, sangat suka dengan bunga seroja, dan kita masih memiliki beberapa koleksi yang kita rawat untuk perkembangan dari bongkahan-bongkahan. Ini juga diperhatikan sudah mulai membesar. Ini juga kelihatan bongkahannya. Dan ini bongkahannya itu yang membuat bunga seroja ini mahal. Ya, sahabat YouTube yang bahagia, saya ingin mempraktikkan untuk Anda bagaimana agar nanti bongkahan itu bisa melebar dan juga bisa memanjang. Baik, kita siapkan cutter yang bersih. Jadi cutter yang bersih. Nah, ini kita jadikan contoh untuk membuat bagaimana nanti akarnya agar bisa melebar seperti yang saya perlihatkan tadi untuk Anda, dan bagaimana pula agar akarnya itu bisa memanjang. Baik, kita potong ini. Sekali lagi, Anda harus memiliki cutter yang bersih. Nah, kita potong, jangan ragu untuk memotong, karena nanti itulah uniknya dari bunga seroja ini. Nah, kita potong nanti di sini, dia
bakal muncul lagi dahan-dahan di sini. Setelah kita potong ini, beberapa hari kemudian akan muncul dahan-dahan di samping dari potongan tersebut. Nah, potongan ini justru menambah banyak dedaunan yang nanti bakal ada di pohon yang baru saja kita potong. Bagaimana caranya agar bongkahan akar bisa melebar? Ini yang pertama kita buat yang melebar dulu. Melebar dulu ya. Setelah kita potong, dibersihkan dengan tisu. Nah, baru kita sediakan bawang merah, dan kita potong di bagian sisi-sisinya. Di sini akan muncul akar-akarnya. Ya. Nah, ini teknik ini agar bagian akarnya melebar. Nah, bagaimana agar bisa melebar? Kita sediakan sarana untuk menanam. Nah, jadi di bagian bawah akar kita kasih, apakah kasih pot atau papan, jadi nanti dia akarnya melebar ke samping. Nah, seperti ini. Jadi kita siapkan ini, kita taruh di bagian bawahnya, kita tanam. Nah, dia nanti dengan akar melebar seperti yang saya perlihatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat YouTube, kita sediakan apakah bekas minuman atau minuman mineral ini yang agak memanjang. Nah, kita taruh ini tanpa dikasih alas ya, jadi langsung saja nanti dia akan memanjang. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasilnya, dia memanjang. Jadi nanti kalau sudah memanjang seperti ini, di media berikutnya kalau dia sudah membesar, kita taruh agak, kita bersihkan dulu, kita taruh agak meninggi dan airnya nampak sekali, bagus sekali ininya, bongkahannya ya. Nah, ini kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi dahan yang hasil potongan kita taruh di botol mineral yang agak panjang, akan menjadi inilah hasilnya yang sangat indah sekali. Anda perhatikan, indah sekali. Nah, nanti dalam hal bagaimana Anda menaruh di pot agar lebih indah lagi, kita sediakan media yang agak bagus. Apakah potnya lebih indah lagi, jadi kita letakkan lebih tinggi. Jadi sebelum, sama seperti yang pertama, sebelum, jangan lupa Anda bersihkan. Setelah Anda bersihkan, Anda beri bawang merah. Jadi dia akan merangsang nanti pertumbuhannya agar lebih cepat. Nah, itu saja bagaimana praktek agar bunga selwaja ini bongkahan dari akarnya bisa memanjang dan juga bisa melebar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ya, sahabat YouTube yang bahagia, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk Anda tentang hal-hal yang membuat saya senang, saya bahagia. Mungkin Anda lebih bermakna lagi, lebih wah lagi, lebih semangat lagi, justru lebih positif lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Mudah-mudahan sajian kami bermanfaat. Salam buat keluarga Anda. Semoga Anda selalu sehat walafiat. Kita jumpa dan jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.